Nabi Sulaiman niku nate atau pernah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi Sulaiman, kowe teko, datanglah kalian bersama kaummu pada laut ini." Disebutkan laut ini. Karena itu adalah perintah dari Allah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Sulaiman itu mengajak pate, tentara dari jin, manusia, diajak semua. Ayo melok, nang segoro. Ada apa Nabi Sulaiman? Karena di sana nanti ada sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mengherankan. Nyampe, singkat riwayat, nyampe di laut, Nabi Sulaiman memandang ke kanan, ke kiri, ke selatan, ke utara, timur, barat. Oh, ada, biasa saja. Ombak biasa. Mana yang aneh? Katanya ada yang aneh. Akhirnya Nabi Sulaiman menyuruh tentara yang dari jin dan manusia yang ahli-ahli renang untuk masuk ke dalam dasar laut. Jin, manusia yang pinter-pinter, yang pandai-pandai renang, kamu harus masuk ke dalam laut. Nanti kamu harus cari di dasar laut itu ada apa yang luar biasa, ada apa yang gak pernah kau lihat. Nanti lapor pada saya. Siap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu jin, setan, iblis, mundung pelayangan tunduk semua pada Nabi Sulaiman. Enggak hanya manusia. Makanya muka-muka oleh barokah Nabi Sulaiman. Sampai soge, jadi rojo, jadi nabi bisa. Nabi Sulaiman menyuruh anak buahnya untuk masuk ke dalam laut, serut cari. Kok ada batu kecil, ada batu pencek biasa, ada batu biasa, ada ikan merah, hijau, akeh belum ketemu. Ya. Akhirnya nggak ketemu, kemana, ngalor ngidul, ngetan ngulon, dicari nggak ada apa-apa, biasa-biasa, mentas. Lapor pada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah Sulaiman, kula mboten nemu napa-napa Nabi Sulaiman di dasar laut. Terus awakmu kula nggih mboten nemu napa-napa. Awakmu nggih mboten napa-napa. Biasa-biasa. Nabi Sulaiman heran, kok gak cocok ambil wahyu. Wis ngene ae, balik bisa Mas. Nang jone laut golek ana maneh, tukang teliti. Akhirnya Nabi Sulaiman sing ngongkon nggih nurut. Kok santri saiki wis gak ana yo. Ngongkon maneh ya paling ngono. Wis gak ana apa-apa ya dibongkon maneh. Paling ngono nek santri. Karena Nabi Sulaiman itu yang menyuruh, jin-jin itu nganut, diikuti perintah Nabi Sulaiman. Akhirnya pada suatu saat mereka itu menemukan satu kubah yang terdiri dari kapur putih, kubah besar di dalam laut tersebut. Akhirnya heran, ikan kubah berdua, kocone ngumpul ada kubah besar putih. Dan kubah itu memiliki 4 pintu. Satu pintu itu terdiri dari mindurin, dari mutiara. Ini lihat itu larang katanya. Wababin min yakut, dan satu pintu terdiri dari yakut. Wababin min jauhar, ada satu pintu lagi yang terdiri dari berlian. Ada satu pintu lagi terdiri dari zamrud hijau. Iki kok pengen milih aku milih sing asli. Kalau lagi cerita yang lihat dipilih. Akhirnya diangkat kubah itu ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ini saya menemukan apa dilihat. Heran Nabi Sulaiman, kok ada ya di dasar laut ada kubah sebesar ini, ada pintunya 4. Akhirnya Nabi Sulaiman galang-galang iki lek Gusti Allah ngongkon aku tekon nang laut iki berarti sing sesuatu yang ajib, yang mengherankan. Didelok, dipandang kok heran. Dadakan suwe kubah niku lawange buka sedaya sekawan sret. Barang buka sedaya lawangnya itu, pintunya itu, Nabi Sulaiman kaget malih. Lho, kok ono arek enom mantep iki lho. Lah mriki ngono bae Pak Wahab sing kurang gandeng Pak. Mas Pak Wahab
wis ganteng sing kurang ganteng. Nabi Sulaiman heran, loh, kamu siapa nih? Kamu terdiri dari bangsa malaikat atau jin atau manusia? Dijawab oleh orang muda tadi, saya manusia Nabi Sulaiman. Kok iso awakmu ceritane ngene iki? Urip ning jero laut. Suwene sak pira kowe ana di laut iki? Kowe zamane sapa urip biyen? Dijawab kali larena, kula biyen niku menangi zamane Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Loh, Nabi Sulaiman kaget. Zamane Nabi Ibrahim dihitung kali waktu Nabi Sulaiman itu 1400 tahun selisihnya. Dan rambutnya si anak muda yang ganteng ini nggak ada yang putih satupun, hitam. Bawa aja anak putih ini, Pak. 1400 tahun rambutnya masih tetap hitam. Terus ya apa ceritanya? Gimana kamu? Kok bisa kamu nyampe di sini di rasa laut? Waduh, Nabi Sulaiman ceritanya panjang. Ceritanya apa? Cerita oleh zaman dulu saya masih di era sukses kerajaannya Nabi Ibrahim. Saya itu punya bapak orang tua yang sudah lumpuh. Kalau zaman sekarang itu bisa diartikan stroke, lumpuh sak sembarangnya, gak iso obah, gak iso ontak. Terus ibu saya itu Nabi Sulaiman itu buta, jadi gak iso ngeladeni bapaknya. Nah terus ya apa? Lah karena bapak saya itu lumpuh, ibu saya itu buta, saya yang mengabdikan diri untuk mengabdi berbakti kepada kedua orang tua itu selama 70 tahun. Nabi Sulaiman mai mangan itulah wayang pipis masa 70 tahun. Lah terus kowe nek luwe ya apa le? Kula niku alhamdulillah Nabi Sulaiman kula nek lek krasa luwe krasa ngelah wonten manuk teko. Krutuk manuk niku dugi beto buah kuning kaya memble ngoten nek jaman saiki. Memble sing kaya melon kuning lho Pak. Melon memble tahu ya? Biasanya di supermarket itu ada memble, bukan bibirnya memble tapi buah memble. Manuk yang besar bro, bukan manuk seperti manukmu itu. Akhirnya lho ya apa manuk itu? Pokoknya kalau kerasa luwe manuk itu dugi Nabi Sulaiman. Betul memble itu buah kuning. Aneh Nabi Sulaiman. Lek kula kepingin manggis, buah itu rasanya rasa manggis. Kalau saya ingin apel, buah itu rasanya apel. Fleksibel, bisa berubah tergantung keinginan saya. Saya ingin durian, alhamdulillah, memble itu rasanya durian. Nah, ini. Seumpama saya kepingin minum susu, rasanya susu. Kayak minum teh, rasanya teh. Heran Nabi Sulaiman. Terus ya apa ceritanya ini? Lah niku ketika saya sudah 70 tahun selamanya mengabdikan diri kepada kedua orang tua saya itu Nabi Sulaiman, ketika ibu saya meninggal dulu. Dan sebelum meninggal ibu saya itu beliau berdoa, Allahumma atil umrahu fi ta'atik atil, bukan yang lain. Allahumma ya Allah atil, perpanjangkan ya Allah umrahu, umur anak saya fi ta'atika, tetap dalam taat datang panjenengan ya Allah. Terus ketika bapak kula badhe mati Nabi Sulaiman, bapak kula nggih ndonga Allahumma astakhdim waladi fi makanin la yakunu li syaitani alaihi sabilun. Ya Allah, ladeni ya Allah anakku ini ya Allah, penuhi hajatnya ya Allah anak saya ini, dan tempatkan anakku ini ya Allah di suatu tempat yang setan tidak bisa menggoda. Ini kok akhirnya kula niku sak maringe bapak kula mati, ibu kula mati, kula niku sumpah ngelami pinggir laut.
Akhirnya subak gelisah, loyo awak mula ada kubah itu dari tengah laut, arahnya menuju ke saya. Loh, apa itu? Dekat. Akhirnya pintunya buka, Nabi Sulaiman, saya masuk. Terus pintu itu nutup dan masuk ke dalam dasar lautan ini. Oh, gitu ya. Jadi cerita itu tadi menggambarkan, bisa kita ambil hikmahnya bahwa begitu besar jasanya orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Baik orang tua itu yang menjadikan sebab lahirnya kita di dunia ini, dan orang tua yang menjadikan sebab akan tingginya derajat kita di sisi Allah nanti, yaitu guru, kedua orang tua. Makanya kalau walidun itu wong tua siji, kalau walidaini itu orang tua dua. Maksudnya orang tua dua itu bukan ibu bapak, maksudnya orang tua yang menjadikan sebab hidupnya kita di alam dunia dan menjadikan sebab tingginya martabat dan derajat kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang guru. Makanya dari cerita ini termasuk wa'amil sholihat, amal yang bagus, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Makanya sesuai dengan sabdanya Nabi, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, berbaktilah kau kepada kedua orang tuamu. Jika nanti kau sudah punya anak, anakmu akan berbakti kepadamu. Berbaktilah kepada gurumu. Kalau kau nanti punya santri, santri-santrimu akan berbakti kepadamu. Dalam sebuah hadis lagi, saya buka-buka kitab, cari hadis yang pendek, yang gampang dihafal, yang simple, yang bunyinya birrul walidaini yazidu fil umri. Berbakti kepada kedua orang tua itu yazidu fil umri, bisa memberi barokah, ayyubarak fi umril bar, memberi barokah pada usia orang atau anak yang mau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengambil hikmah dari birrul walidain. Nah, sekarang membahas barokah. Jadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua, umurnya akan dikasih barokah oleh Allah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair al-ilahiyah, yaitu tambahnya satu kebaikan yang tidak bisa dilihat dengan panca indera. Itu baik, itu barokah. Kalau barokah itu nempel yang anak itu nurut. Kalau barokah itu pada harta yang dititipkan oleh Allah, harta itu akan semakin naik dan aktif mengeluarkan zakat dan sedekahnya. Kalau barokah itu nempel kepada istri, jadi istri solihah. Mudah-mudahan istri kita solihah semua. Kalau ingin solihah ya kasih nama solihah aja. Solihah dohir batin. Kalau Pak Soleh sampai kepingin soleh, jadi jenengnya Muhammad Soleh. Menyimak tentang barokah ini. Jadi kalau kita ingin umur kita dikasih barokah, umur yang barokah itu gimana? Umur yang banyak digunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang banyak untuk dipergunakan untuk memegang teguh ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan ayat khudu ma'atainakum biquwwatin ay bijiddin wajtihad. Jadi umur yang barokah itu umur lek dijak ngaji seneng. Umur yang barokah itu adalah lek dijak zikir seneng. Umur yang barokah itu adalah umur jika berteman dengan orang yang baik itu senang. Itu namanya contoh dari umur yang barokah. Nah, mudah-mudahan umur kita semua dikasih barokah dan manfaat oleh Allah untuk mengantarkan kita menghadap kepada Allah, biar husnul khotimah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekilas yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dikuwau cerita sing disampaikan kali haji
Imran. Cerita niku penting. Nggih. Alias niku jelasaken tentang istiqomah. Nggih. Jelasaken tentang istiqomah. Mulai lek kepengin dadi kekasih Allah kuncine istiqomah. Jadi wali niku kekasih Allah ini tidak harus jadi ulama. Nggih. Tapi enten sing lewati dadi santri, dadi ustad, nggih, dadi kiai, dadi ulama baru jadi kekasih Allah. Enten jurusan teng mriku enten. Enten sing rotosi gak wis gak nyampe dadi ulama wis. Nggih. Tapi melakukan hal-hal atau sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sareng terus diulang-ulang istiqomah. Sing disampaikan Haji Imran niku wau nggih hamba Allah nggih. Sing diparingi karomah kados ngoten niku wau krana napa? Istiqomah ngerawat kedua orang tua selama 70 tahun. Nah, santri sing ngabuti istiqomah saja oleh 10 tahun itu tuntutannya wis gak karu-karuan akhirnya leren istiqomah klek cuklek. Nggih. Wong durung tutuk ibarate nggih kabeh niku nggih tergantung sing ditandur. Lah wonten mriki kula ajak nandur napa? Nandur klopo. Lah sing ditelok contone nggih ambe arek-arek niku nandur sawi. Lek nandur sawi sak wulan kan wis panen. Utawa ngingu ayam potong 40 dina wis ngedol. Aku iki wis 10 tahun. Nggih. Padahal dijak nandur napa? Klopo. Lek nandur sawi gak iso, masih sama nandur 10 hektar gak iso dadi anak putu. Wong sawi umure sak wulan. Lho ngoten. Lah lek nandur klopo iki engko iso sampe putu-putu kumanan. Woe lho ngoten. Lek bahasa sing ngabuti ayo padha istiqomah nirakati sak anak putu supaya sak anak putu niki diridhoi Allah dadi hamba Gusti Allah ingkang saleh salihah nggih sukses dunya lan akhirat. Lho ngoten. Kampus-kampus ana enten jurusan iki. Jaluk gelar karepe ono di kampus wis setahun lulus dong, tapi apa carane lulus? Ya tetep mawon berarti niku akan ada rekodo yang betul temenan. Njaluk gelar dokter tapi waktune kok 2 tahun, nah lucu lah. Nggih. Pramila sangga niki perlu kita sadari bersama. Jenenge Gusti Allah niku wau Maha Kuwasa, Maha Kaya, Maha segala-galanya. Nggih. Jenengan ibadah itu sajane sekecil apapun kalau bentuk ibadah sebetulnya digaji oleh Allah. Wong Gusti Allah itu maha kaya. Lek kula meyakini nggih wis zikir napa mawon nggih krana Gusti Allah niku wau menungso masuk zikir pisan pindho tetep Gusti Allah maha tahu napa sing dilakoni kali menungsone elek apik Gusti Allah yang weruhi tetep lek nggih dibales hati. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah lek kita ini betul-betul iman nang Allah, berarti kan iman kali dawe Allah. Lah iman kali dawe Allah pasti kan percaya iman kali dawe sing wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran otomatis nek paham gak kakean pola gak kakean alasan. Saged dipahami niku termasuk bahas tentang istiqomah Haji Imran niku wau. Jadi mayyab tagil karomah basiru bil istiqomah. Monggo Pak Soleh singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat kesimpulan obrolan sore hari ini terkait surat Al-Baqarah 63 sampai 66.
saya menyimpulkan Al-Quran ini penuh hikmah. Cerita yang sudah ditekankan di sini yaitu untuk pelajaran pada zaman Nabi Musa maupun kemudian. Konteksnya adalah zaman sekarang. Di Quran juga ada cerita tentang Ashabul Kahfi soal anjing. Orang memusuhi anjing, tapi di Al-Quran justru diceritakan bagaimana anjing menjadi sebuah pasukan yang setia menjaga orang-orang anak muda soleh. Nah, khusus sore kali ini kita ini ada semacam ancaman nek awakmu melanggar maka ceritanya iso kaya dadi ketek. Nah, dalam kehidupan kita itu banyak orang nek kelakuane elek belum meninggal itu sudah mendapatkan ganjaran. Ono wong sing matine uangnya mati. Karena setelah diceritakan macam-macam, oh ternyata biyen kelakuane senengane nyiksa wong nglarani atine wong. Nah, moga-mogaan kita ini sebagai santri karena tahapannya masih tahapan belajar, si ngaji doleh ilmu, ya moga-moga mbek Gusti Allah dikei dalan sing apik. Amin. Tidak hanya buat kita tapi keluarga maupun anak cucu kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah niku kan dipun sampaikan kali Pak Sone. Jadi betul kesuksesan nggih orang laki-laki itu ngene apa? Ibu atau istri itu punya peran besar. Nggih, ibu nggih. Istri itu punya peran besar dalam kesuksesan. Enten cerita dulu nggih wonten kiai niku nggih terkenal, wah jadi mubalik waris. Suatu saat ya tukaran ambil bojo, gak didukung ambil bojo. Jadi budal dipetotoki, mulai dipenjurengi. Karena mari mengisi jenenge keluarga. Akhirnya boten konsep. Jadi setiap diundang ceramah, niku wis boten enak malih, gak iso lucu maneh. Gak iso lucu kaya Haji Imran. Haji Imran kula kira boten lucu. Cek neneng wong. Jadi itu kasih dewe-dewe. Nggih. Jadi lek Haji Imran niku maksud kula, ayo Ji, belajar kaya Abu Nawas. Abu Nawas iku kepingin bungane wong. Aku wis pokoke uripku bungane wong. Krana uripku bungane wong. Aku besok nek mati ya tetep ya apa carane iso bungane wong. Mulane lawange nang makome Abu Nawas iku lawang ambek gemboke gede gemboke. Atine setiap wong nang gene make guyu kan. Lu gembok kowe gede ambek lawange. Guyakno wong. Nggih suatu saat waktu udan nggih. Waktu udan Abu Nawas itu melayu. Akhirnya ditakoni, Abu Nawas, jenengan niku kok wong ana udan kok melayu. Wong udan iku rahmati Gusti Allah. Jenengan berarti napa? Melayu saka rahmati Gusti Allah. Lah mengaku itu rahmati Gusti Allah. Ana melayu jadi. Salah satunya termasuk Haji Imran Syekh ngoten niku kan ono kita apik. Nah, jadi orang sing jurusan bunga wong, uang bunga lagi betul mulai dikek duit tok mboten. Nggih, kadang-kadang betul dihibur. Mulane, tapi nggih lek iso bunga wong ya kudu iso bunga bojone. Iki mesine jenengan kan sesekali, waduh Bu, sampean niku wis paling cantik sedunia. Mbela Mas, temen wis. Pokoke wis paling cantik. Sampeyan lho lempen lah. Ngelem ngoten. Kudu bisa bungano. Soale wong wedok ibu-ibu masih punya sampean. Pokoke yo wong wedok iku nggih. Lek sampean niku gak iso ngene duwe ya dilem. Dilem. Jadi lek njaluk apa-apa sampean yoi.
Ya, ibu ya, aku pengen mobil cuma api. Iya. Lah itu kono ya. Iya, cuma rezeki ini. Akeh boleh rezeki tak kono. Ya, ibu aku delok aku. Gelah lho kau pati ya. Apa Bu? Aku kepingin ya, tuh kono apa ya? Iya. Sama dia sesuk kaya pegel dhewe. Lah terus sampeyan mesti iya ya. Terus ya opo? Kate kono saiki duit durung ono ya tak iya ben menawa bunga sampeyan niku luwih mandi ya Bu, moro aku ada rezeki wae. Tak kono. Nggih, ngoten carane. Ojo misale bodo sampeyan duwe cita-cita, aku lho kepengin mobil Alphard. Oh, pas digawe. Wah, dadi geger. Ben menawa iku napa dadi sebab memang napa ini dikersakno Gusti Allah. Jenengan damel pemahaman hakikat. Oh iya, wong jenenge wong lanang iku kewajibane nyukupi kebutuhane wong wedok. Wong wedok duwe cita-cita ya dia ya ben menawa Gusti Allah iku paring rito. Kan lho. Iya, kan melok enak. Jenengan tau kita dicekno iya wis bojoku karep menawa bojoku karep iki kok dikersakno Allah, diridhoi Allah. Lah kan kalau wujud kalau Allah menghendaki ya tidak ada istilah repot dan sakit dipahami ya. Semoga aja hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Yai tadi ya, dengan menyebut ya, memberikan pelajaran kepada kita semuanya dengan menghadirkan ayat-ayat ya, seperti yang kita simak dan kita pelajari bersama. Kesimpulannya yaitu agar kita semuanya ini ya tetap istiqomah melaksanakan ketaatan, melaksanakan amal-amal soleh ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ajaran Islam kita ini tidak saja diwajibkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi harus ya kita mempraktekkan iman kita ya. Dengan praktek iman itulah maka Allah memberikan kemuliaan dan derajat kepada kita semuanya. Oleh sebab itu dalam Al-Quran kalau kita teliti tidak disebutkan iman saja tidak. Ya ayyuhalladzina amanu ya, tidak. Tetapi selalu kata iman itu digandengkan, disinkronkan dengan amilus sholih, amal yang baik, amal yang soleh ya. Dengan amal yang soleh itu maka ya kita semuanya sekali lagi ya umat Islam memiliki derajat dan derajat itu berbeda-beda. Berbeda-bedanya derajat, berbeda-beda pula tingkatan amal, dan tingkatan amal itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat iman, keyakinan tauhid ya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya teringat apa yang disampaikan oleh tentang amal yang soleh. Ini saya ingat apa yang disampaikan oleh sahabat ya, Rasul ya, sahabat kanjeng Nabi yang intelektual namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ya, pernah berkata, Inna lil hasanati diya'un fil wajhi wa nurun wa nur diya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil badani wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Jadi amal soleh itu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala
Kanjeng Rasul, para ulama, para salafus saleh, para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu selalu menekankan iman dan amal soleh, iman dan amal soleh. Ya, dalam setiap mauidhahnya sampai ya, seseorang akan menjadi apa? Akan menjadi bosan karena nasihat-nasihat ini. Ini bagi orang yang tidak mengerti, tidak paham. Tetapi bagi yang paham, ya, maka apa? Maka itu merupakan sebuah kenikmatan, ya, sebuah pailing, ya, berupa sebuah kenikmatan berupa pailing, berupa mauidhah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kisahnya para, ya, ulama, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya, para kiai, ya, para ustadz, ya. Ternyata di balik amal soleh itu, ya, seperti yang disampaikan oleh sahabat Ibn Abbas, ya, innalil hasanati, sesungguhnya setiap kebaikan itu, ya, ziya'an fil wajhi, ada cahaya, ya, ini bukan cahaya, ya, zahir saja, tetapi ada yang penting adalah cahaya batin yang menempel, ya, fil wajhi, pada wajah seseorang. Nek wong iku amali api, senajan iku titik, ya, itu, ya, akan berbekas pada raut muka, pada wajah seseorang. Ya. Nek wong iku, ya, biasa sedekah kepada, ya, siapa saja, suka memberikan sedekah, meskipun itu berupa senyuman, karena dalam hadis itu tabassumu kali akhika sedekah, senyummu yang kamu, ya, berikan kepada sahabatmu itu sedekah. Jadi ini gak ada duit ini, ya, wis senyum aja. Kan tenang. Iku sedekah sing paling apa? Paling minim. Ya. Niku berarti apa? Ya. Sedekah rupa senyum niku, ya, dados apa? Dados tondo. Ya. Bahkan apa? Bahkan menempel pada wajah seseorang. Gak ada duit, ya, wis senyum aja. Akhirnya dadi tondo. Oh, wong iki apa? Wong iki api akhlaki. Senajan gak ngomong, tapi nek ketemu, ya, pasti nek ketemu aku pasti biasa ya. Biasa itu meseman. Lho kan apik to. Nanti mesam-mesem ya sih sebenarnya. Terus mesam-mesem tanpa sebab ya sih sebenarnya. Lajeng dilanjutkan dari Ibnu Abbas, wa nuran fil qalbi, setiap kebaikan itu, ya, nuran fil qalbi, cahaya fil qalbi ing dalam hati, ya, elek-elek, ya, bukan elek-elek, ya, sak minim-minimi, sak setitik-titik, ya, keapian, ya, paling tiang, ya, barang sing boten berjanji, yang tidak berharga, apa misalnya, tidak berupa uang dan lain sebagainya, nolong aja, ya, nolong ngangkat nopo lah, ngangkat barang atau apa, lu kan lego hati itu, lego, gak iso nolong, gak duit, gak itu apa, tapi gak iso apa-apa, gak iso wenehi duit, ya, barang berupa materi, tapi, ya, berupa pertolongan, hati kita merasa puas. Ya, rasa puas menolong orang ini merupakan apa? Merupakan nur fil qalbi. Wa quwwatan fil badani. Ya. Amal soleh senajan titik niku kuwatan fil badani, iso ningkatno napa? Kekuatan, power. Dateng napa? Dateng rogo, dateng jasad. Tiang niku menawi apa? Menawi, ya, semangat memberikan sesuatu kepada saudaranya, itu ada rasa puas. Lah rasa puas itu secara psikologi akhirnya apa? Dia menjadi semangat. Semangat apa? Semangat yang, ya, ada di balik jasadnya. Itu minimal seperti itu. Wasa'atan firizki saja Ibnu Abbas, apa yang dikatakan Ibnu Abbas tentang kebaikan, tentang amal soleh, wasa'atan firizki,
Amal soleh itu merupakan atau bisa menjadi saatan rezeki, bisa memperluas rezeki seseorang. Oleh sebab itu, untuk memancing rezeki, datangnya rezeki, maka perbanyaklah amal soleh, khususnya sedekah. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis disebutkan sedekah itu dapat menolak mara bahaya atau kesengsaraan dan seterusnya, dan mendatangkan rezeki. Selanjutnya, kebaikan itu kata Ibnu Abbas dapat berupa atau memberikan mahabbatan fi qulubil khalqi, memberikan atau mendatangkan rasa cinta kasih pada hati manusia. Sebaliknya, kata Ibnu Abbas, wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi, keburukan amal yang buruk itu memberikan sawadan, memberikan tanda hitam pada wajah seseorang. Wa dhulmatan fil qalbi, dan memberikan titik hitam di hati seseorang. Wa wahnan, dan memberikan rasa lemah pada jasad seseorang. Wa nuqsan fil rizki, dan amal buruk itu dapat berpengaruh kepada susutnya, kepada tidak atau berkurangnya rezeki seseorang. Dan yang terakhir, lanjut Ibnu Abbas, amal buruk itu nuqsatan fi qulubil khalqi, memberikan kekurangan, wa bughdatan fi qulubil khalqi, memberikan rasa benci kepada manusia terhadap seseorang yang berlaku atau bertingkah buruk. Ini merupakan apa? Merupakan efek dari amal soleh dan amal buruk. Oleh sebab itu, maka apa? Maka kewajiban dari kita semuanya sebagai seorang mukmin untuk terus meningkatkan ketaatan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikis, mengurangi amal buruk, sehingga kehidupan kita ini menjadi bahagia dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah beramal soleh. Amin Allahumma amin, sehingga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna Allah yarhamu min ahlihir Muhammad. Jadi wong loman niku disayangi Gusti Allah. Nulung sesama sing kesulitan mawon mulya, napa malih nulung kesulitane napa perjuangan nulung agama Gusti Allah. Dari jenengan biyen nyambut gawe kanggo ningkatno ibadah, menawi enten perjuangan manapun, misalnya enten kesulitan, mulia banget lah yang kita ditakdir saged membantu kesulitan ini perjuangan, kesulitan ini perjalanan berkembangnya agama. Jadi kita terus bersyukur supaya Allah terus nambah rahmati nikmati datang kita sedaya. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja mensikapi syair yang telah dibaca mulai awal hingga akhir, yang ada hubungannya dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 66 sampai dengan 63 sampai dengan ayat 66.
di mana di situ bahwasanya syair itu menunjukkan bahwasanya isi daripada Al-Quran itu bahwa Allah menunjukkan zamannya pada zaman dulu, zamannya sebelum Rasulullah SAW itu ada zaman yang umatnya itu sudah dibaiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibaiat, dijanji agar supaya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, itu menunjukkan bahwasanya sejak zaman dahulu sudah ada aturannya sampai sekarang. Nah, jadi sampai sekarang juga ada aturannya. Lah ayat-ayat mulai 63 sampai 66 itu menunjukkan bahwasanya kejadian zaman dahulu itu dipakai pelajaran pada zaman-zaman berikutnya, yakni pada zamannya Rasulullah Muhammad SAW, ya termasuk kita ini umatnya Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang melaksanakan janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan keterangan ngaji pada hari ini tentang ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 63 sampai 66 yang telah disampaikan oleh Romo Yai, yaitu pada intinya adalah kita semua sadar akan kesalahan, kita semua sadar akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua pasti tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Akan tetapi kita semua telah mengikuti atau menuruti nafsu kita, bahwa itulah yang menjadi malapetaka bagi kita semua. Maka dari itu, barang siapa yang tidak taat akan aturan Allah, maka konsekuensinya adalah tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau anugerah, dan tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita semua sebagai manusia harus sadar mana yang menjadi perintah Allah dan mana yang harus kita jauhi, yaitu larangan Allah. Dari situ, kalau kita sadar, maka rahmat Allah, ampunan Allah akan menjadi pahala bagi kita di akhirat kelak. Dan kita semua dijadikan hamba yang tergolong menjadi hamba yang husnul khotimah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama jangan pernah bosan saling mengingatkan dan saling mempraktekkan amal-amal atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan singkat ngaji sore hari ini tentang surat Al-Baqarah ayat 63 sampai 66, bahwasanya kita harus selalu berpegang teguh kepada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu mendapatkan rahmat dan fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita harus ingat bahwasanya di dalam kita berpegang teguh menjalankan perintah-perintah dan amal soleh, kita harus sadar bahwasanya nafsu itu terus membisikkan kepada kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali, bahwasanya di dalam hati itu terdapat 3 bisikan. Yang pertama, bisikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bisikan dari nafsu.
dan yang ketiga bisikan dari setan. Terus hubungannya apa kepada kehidupan kita sehari-hari? Dikatakan oleh Imam Ghazali, deloken bahwasanya orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, deloken nanti kehidupannya seperti hayawan. Terus apabila ada orang yang mengikuti bisikan setan, deloken kata Imam Ghazali, nanti kehidupannya seringkali selalu menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Maka dari itu kita harus sadar bahwasanya kita harus menjauhi bisikan-bisikan tersebut dan selalu berpegang teguh kepada perintah-perintah dan amal soleh. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisikan-bisikan hawa nafsu dan setan tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami, mengenai, dan menyimpulkan ngaji pada hari ini, ternyata untuk bisa menjadi golongan orang-orang yang bertakwa itu gampang, karena syaratnya cuma dua. Satu, mentaati Al-Quran, dan kedua, hadis. Cuma dua itu syaratnya baru bisa jadi golongan orang bertakwa. Gampang dan sederhana, tinggal prakteknya. Kenapa saya katakan gampang? Karena kita dalam proses belajar untuk bisa dengan mudah dan tidak terbebani, maka mindset kita, cara berpikir kita sebenarnya gampang. Terus dilakoni. Kalau belum melakukan dalam proses belajar melihatnya itu upload ya upload. Maka kembali lagi bahwa untuk menjadi golongan orang-orang yang bertakwa syaratnya cuma dua, dan itu gampang ngomong, taat kepada Al-Quran dan hadis. Tuhan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya ada dua pilihan. Yang pertama, kalau hamba Allah ini mau berpegang teguh kepada perintah Allah, mau menjauhi larangan Allah, akan ada jaminan la'allakum tattaqun. Yang kedua, apabila berpaling dengan perintah Allah, lakuntu minal khasirin, akan menjadi orang yang rugi. Kita tahu bahwasanya yang sangat diharapkan oleh bapak moyang kita, yakni Nabi Adam alaihissalam, karena punya salah satu kesalahan yang dilakukan, tobat selama wakila 300 tahun, menangis dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dua yang diminta, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena kalau orang salah tidak mendapat rahmat Allah, lakuntu minal khasirin, yang ngaji pada malam hari ini tentunya akan jadi rugi. Supaya kita tidak rugi selalu mengharap rahmat Allah, maka kita dilarang sebagai orang mukmin la taqnatu fi rahmatillah. Jangan sampai kita putus asa selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwasanya istiqomah berzikir kepada Allah, mempelajari ilmu-ilmunya Allah, ini akan ada jaminan dari Allah, wallahu syafi'ir rahmat, akan digerojok rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita istiqomah ini selalu berharap akan rahmat Allah, supaya kita masuk nanti di akhir hari di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah.
ayat ingkang dipun bahas apa sonten iki betul-betul kita perhatikan. Insya Allah yang kita memperhatikan kesimpulannya ayat-ayat niki dadi pedoman supaya kita boten niru di zaman kaum Nabi Musa. Ini gue panis Israel. Niki jenengan seketik kita berpikir. Wong Gusti Allah itu dawuh, Gusti Allah itu ngongkon hambai dan hambai itu dijamin oleh Gusti Allah. Paham ya? Hambai itu dijamin penuh oleh Gusti Allah. Lo ngono lho gimana nurut. Paham ya? Lo ngono gimana nurut. Lah kita semua ini jadi pemimpin. Ketika kita niki mboten diturut ambek sing kita pimpin, kita mboten usah ngersulo. Paham ya? Mboten usah ngersulo. Nek misale kula merintah jenengan, nggih. Terus jenengan nggih mengo utawa sing cara Bani Israil mengo isine gak ngreken kali perintah kula. Wis disebut santri sing gak taat mboten mawon. Paham ya? Nek misalnya anak dikandani wong tuwa anake gak nurut, ya disebut anak sing gak nurut mboten mawon. Jenengan mboten usah terlalu mikir, ya seperti didongakno. Paham ya? Jadi misalnya jenengan nopo mari dadi guru, ya harus jiwa besar. Artinya makai supados kita ini saged ikhlas. Kaya apa Gusti Allah wis ndadekno wis sembarang kalir dijamin sembarang kalir. Ngono iki ya Gusti Allah iki mek nggih. Bahasane nyabdo mek didadekno bedes ngoten tok ya. Padahal itu cuma didamel pelajaran bagi kita semua. Nek misalnya kita ini dari jeragan, ono misalnya napa niku jenenge karyawan dikongkon gak nurut malah melanggar aturan. Wis jenenge karyawan gak nurut. Lah solusine ya napa? Kalau gak nurut wis metu aja nyambut gawe mboten mawon. Kalau niki kita iki lemah, lek kita iki berjiwa besar, ya dididik. Ulang boten enten cerita nih, nggih. Duwe anak 10 nurut kabeh. Ya tau apa janji ya? Ya dereng duwe santri 10.000, nggih. Ya sing melanggar 100, 200 iku ya jare wong kuat. Sing melanggar 200 lah, 10.000 dijebol 200 kan titik. Terus tidak luka, wah ini kusuk nggak salah, dia kuat apa ya, 300, sekarang 300, santri ini saya, mau 10.000, saya prestasi mbak 300, kecil banget. Jadi, kita supaya sakit ikhlas, ayat niki kita dah gawe jekawan. Mulane didamel ngausi boleh sing ngambuni khudu ma'atainakum bil quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ini kabeh sing kersakno Gusti Allah. Gusti Allah ngene contoh ini sudah sangat amat luar biasa. Wong sakjane nek Gusti Allah kon kamu Bani Israil misalnya Gusti Allah ngersakno nurut nggih nurut jane. Gusti Allah sing kuasa. Wis nurut tok nggih nurut. Tapi nopo dawuh Gusti Allah janjine Gusti Allah kok gak dilakoni? Ya memang Gusti Allah nggak skenario ya seperti itu sudah. Dan itu artinya supaya kita bisa damel pelajaran. Itulah caranya Allah mendidik hambanya. Dan misalnya pertanyaan, loh kok Gusti Allah perintah kok gak dituruti ambek makhluknya, ambek ciptaannya. Jadi Gusti Allah mau kuasa, Gusti Allah ngersakno kan wis nurut ta. Iya, itu berarti gak dikersakno Gusti Allah, tapi karena itu ngandung ilmu ya disampaikan. Kabeh penuh hikmah. Iku nyontone lek kapan kita iki lek duwe murid ngomong murid gak pati. Misalnya kan contohnya ngeten, ayo ngaji minggu. Ya ono sing santri nurut ya ngaji minggu. Sing santri gak nurut ya. Repot titik wis gak ngaji ku jenenge gak nurut. Lah masih kula napa mboten repot aja ngaji saya kuwi. Ya repot. Ya tetep nurut repot aja saya kok mboten repot. Ya repot. Udah, kalau kita tekad menjadi santri wayang ngaji. Ojo wayai ibadah, golek iwak, lah jenenge kaum Bani Israil kawau ceritane. Nggih. Engko budal ngaji
gak tutup pondok ngopi tambah parah gitu lah. Nggih, cara isane double dosane. Jadi ayat niki kita perhatikan betul karena ada simbol singa putih. Mugi-mugi insyaallah paling itu kita sedaya saged ngamalaken napa niku dawuh-dawuhipun Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Nek kita nyimpulaken sehingga kita niki ngertos posisi kita ngertos lek kita niki menungso niku lemah ya napa niku jenenge wis ndak duwe daya kabeh tergantung rahmat nikmati Allah, tergantung pitulunge Gusti Allah. Krana Gusti Allah ngersakaken kita saged ngempal ngeten, lan iki termasuk kenikmatan yang luar biasa. Mugi-mugi insyaallah paring kita saged istiqomah terus ila yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.